Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali nih dapat menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kementerian Agama menyatakan pengalihan 10.000 kuota haji tambahan ke kuota haji khusus berdasarkan MOU antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Namun faktanya Pansus Angket Haji DPR RI menemukan draft MOU yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak mengatur secara detail terkait pembagian kuota haji Indonesia. Pengalihan 10.000 kuota haji tambahan ke kuota haji khusus menjadi polemik. Kebijakan pengalihan kuota ini diduga dilakukan atas dasar inisiatif Kementerian Agama tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI. Menurut anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah, awalnya pihak Kemenak menyatakan pengalihan 10.000 kuota haji tambahan ke kuota haji khusus berdasarkan MOU antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Namun Pansus Angket Haji DPR RI menemukan fakta bahwa draft MOU yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak mengatur secara detail terkait pembagian kuota haji Indonesia. Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenak ternyata mengangkangin kesepakatan dengan panja DPR dan juga Kepres itu sendiri, maka ya ini satu hal yang sangat serius. Anggota Pansus Angket Haji lainnya Arteria Dahlan menyoroti informasi yang dijelaskan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh pada saat rapat Pansus. Ia juga mempertanyakan keabsahan data dan dokumen yang dikirimkan kepada tim Pansus Angket Haji DPR RI. Mendapatkan fakta, dikirimkannya dokumen-dokumen yang menurut kami apakah benar ini dokumen yang dihadirkan pada saat Menteri Agama melaksanakan kontrak atau MOU dengan Kementerian Haji Saudi Arabia. Yang dihadirkan ini adalah kontrak atau MOU yang tidak bertanggal. Ini kan sesuatu yang janggal. Dari Senayan, Jakarta, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI dorong Kementerian Pertanian alokasikan dana subsidi kepada para petani guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kenaikan harga beras, telur, daging ayam, dan sejumlah bahan pokok lainnya berkontribusi pada melesatnya inflasi bahan pangan nasional. Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya langkah strategis dari pemerintah guna menekan angka inflasi pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendorong Kementerian Pertanian memberikan alokasi dana subsidi kepada para petani guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia juga meminta adanya akselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian. Kita mulai mendorong adanya digitalisasi pertanian. Karena digitalisasi pertanian itu akan punya 3 hal. Meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi input, dan meningkatkan pendapatan petani. Nah, kalau ini 3 hal ini tercapai melalui digitalisasi pertanian, itu akan bisa menekan inflasi. Karena nanti bukan hanya inflasi, tetapi kita harus mengantisipasi kalau produk-produk pertanian kita semakin tidak berdaya saing, itu akan menimbulkan disrupsi untuk petani. Nanti suatu saat nggak ada lagi petani di Indonesia. Daniel Johan menambahkan penguatan sinergi dapat menjadi akselerator untuk mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional. Sehingga pada gilirannya diharapkan dapat mendorong terjadinya daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Bon dari Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 6 DPR RI akan memanggil Direktur Utama IFG Life terkait permasalahan dana pensiun Jiwasraya. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana
memutus keterbatasan untuk didengar. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, dalam audiensi dengan Komisi 6 DPR RI, pensiunan Jiwasraya berharap ada kejelasan terkait nasib dana pensiun mereka. Apalagi yayasan yang sebelumnya mengelola dana pensiun tersebut diperkirakan akan kehabisan dana pada Mei 2025. Komisi 6 DPR RI akan memanggil Direktur Utama IFG Life terkait permasalahan dana pensiun Jiwasraya. Masalah ini muncul karena ada polemik dalam pengelolaan dana pensiun Jiwasraya yang sebelumnya dikelola oleh sebuah yayasan dengan nilai mencapai 370 miliar rupiah. Dalam audiensi dengan Komisi 6 DPR RI, pensiunan Jiwasraya berharap ada kejelasan terkait nasib dana pensiun mereka, karena yayasan yang sebelumnya mengelola dana pensiun tersebut diperkirakan akan kehabisan dana pada Mei 2025. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyatakan, jika diperlukan, Komisi 6 akan memanggil Menteri BUMN guna mencari solusi permasalahan tersebut. Harapannya, pengelolaan dana pensiun Jiwasraya dapat diambil alih oleh IFG Life. Yayasan ini akan habis keuangannya itu sampai tanggal 25 Mei 2025. Nah, beberapa karyawan menginginkan supaya ada keputusan dari IFG untuk men-take over dari pengelolaan dana pensiun yang ada di yayasan ke IFG yang sampai hari ini masih ada kekurangan yang harus diserahkan ke kawan-kawan yayasan dana pensiun Jiwasraya, ada sekitar 370 miliar rupiah. Itu dia tidak terima, tidak masalah, tapi itu di-take over ke IFG supaya pengelolaan pensiun ini bisa dikelola oleh IFG Life. Likuidasi Jiwasraya ternyata menyebabkan masalah bagi sekitar 2.300 orang yang terancam tidak mendapatkan dana pensiun mereka. Meskipun perusahaan dilikuidasi, menurut undang-undang, dana pensiun seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Oki dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. RAPBN 2025 akan dibahas oleh pemerintah saat ini sebelum presiden terpilih akan dilantik. Untuk itu, anggaran transisi yang sedang disusun harus mencerminkan kesinambungan program. Anggota Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya RAPBN 2025 disusun dengan prinsip optimisme, kewaspadaan, dan keberlanjutan. Prinsip ini penting untuk menjaga inflasi dan defisit tetap terkendali serta memastikan adanya kesinambungan program. Usai menjadi pembicara pada forum legislasi bertema mengupas RAPBN tahun 2025, Muhammad Misbahun menyampaikan RAPBN 2025 akan dibahas oleh pemerintahan saat ini sebelum presiden terpilih yang baru dilantik. Untuk itu, anggaran transisi yang sedang disusun harus mencerminkan kesinambungan program dan memastikan agar program-program yang ada dapat terus berjalan tanpa hambatan. Pemerintah ingin bahwa membangun optimisme itu penting, tetapi berhati-hati dalam menjaga inflasi, berhati-hati di dalam menjaga defisit, itu bagian yang harus komprehensif di dalam menyusun sebuah anggaran belanja negara. Dan pesan itu menurut saya ditangkap dengan baik oleh kami di politik, ditangkap dengan baik oleh para pelaku pasar, sehingga mereka menganggap, kami yang di politik juga beranggapan bahwa APBN yang disusun pemerintah ini memberikan sebuah proses kesinambungan yang berkelanjutan pada pemerintahan berikutnya.
Lebih lanjut dalam RAPBN 2025, pemerintah merencanakan anggaran sekitar 722,8 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Salah satu alokasi dalam anggaran pendidikan ini adalah pemberian makanan bergizi gratis kepada peserta didik yang dialokasikan sebesar 71,8 triliun rupiah. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan keberadaan United Nations Conference on Trade and Development akan mendukung kerangka kerjasama Selatan-Selatan, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan negara-negara Afrika. Pada Forum Parlemen Indonesia Afrika BKSAP DPR RI menghadiri bilateral meeting dengan Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development untuk membahas potensi investasi serta menangani isu-isu perdagangan dan pembangunan global. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan, keberadaan ENCTAD akan mendukung kerangka kerjasama Selatan-Selatan, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan negara-negara Afrika guna mencapai tujuan pembangunan internasional. Dan ENCTAD ini bekerja sama dan menjadi salah satu platform, terutama sebagai platform dialog antara negara-negara berkembang, Selatan-Selatan. Jadi DNA-nya disebut oleh Ibu Rebecca Greenspan sebagai DNA untuk memperjuangkan pembangunan dan perdagangan di negara-negara berkembang. Sehingga sangat cocoklah sebenarnya dengan platform yang kita buat sekarang untuk kali pertama, inisiatif Indonesia Afrika Parliamentary Forum ini yang kita selenggarakan 31 Agustus sampai 2 September di Bali. Jadi kita melihat bahwa bagi Indonesia investasi sangat penting, kemudian juga perdagangan apalagi ya, dan juga pembangunan. Ya. Lebih lanjut, Fadlizon menambahkan, dengan terbukanya kesempatan investasi antara kedua negara akan memberi keuntungan bagi masyarakat, yakni bertambahnya lapangan kerja baru dan menciptakan iklim usaha yang baik. Selain itu, Sekjen ENCTAD Rebecca Greenspan menawarkan Indonesia menjadi tuan rumah agenda Investor Investment Forum mendatang untuk meningkatkan peluang kerjasama dengan investor asing. Dari Provinsi Bali, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyak buruh, penyuluh pertanian dan juga tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Dan di bulan Desember tahun 2024 menjadi batas akhir pemerintah untuk mengangkat tenaga kerja honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, DPR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar DPR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, KP Melo. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, sebanyak 1,7 juta tenaga non-aparatur sipil negara akan diangkat menjadi P3K tahun 2024.
Dan Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk menggarap aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tenaga honorer atau non-ASN sejatinya memiliki kontribusi positif dalam pembangunan pemerintah. Guru, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan banyak yang masih berstatus honorer. Mereka rela berjibaku untuk negara meski status dan gajinya belum sesuai harapan. Bulan Desember tahun 2024 menjadi batas akhir pemerintah untuk mengangkat tenaga kerja honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebanyak 1,7 juta tenaga non-ASN akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Pembahasan mengenai mekanisme pengangkatan tenaga non-ASN itu dilakukan dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN pada akhir Agustus lalu. Dalam rapat ditetapkan bahwa setiap tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN wajib diangkat menjadi P3K. Berkaitan dengan itu, Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian PAN-RB dan BKN untuk menggarap aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menilai peraturan turunan dalam bentuk peraturan menteri tidak cukup kuat untuk mengawal pengangkatan tenaga non-ASN. Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen memastikan pengangkatan melalui peraturan pemerintah. Kalau diatur hanya dengan peraturan setingkat peraturan menteri, hitungan atau umur pemerintah yang sekarang ini tinggal menunggu waktu. 2 bulan lagi akan berakhir. Padahal kesepakatan bersama bahwa Desember 2024 semua pegawai pemerintah ini setidaknya sebanyak 1.300.000 sisanya ini bisa dituntaskan. Nah, saya berharap terbitkan peraturan pemerintah yang dijadikan aturan pelaksanaan Undang-Undang ASN ini secepat mungkin. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, melalui peraturan pemerintah, maka pengangkatan tenaga non-ASN dapat lebih terjamin. Bahkan pengangkatan tenaga non-ASN dapat terus berlanjut setelah seleksi penerimaan tahun 2024. Jadi PP ini bukan hanya mau kita buat menyelesaikan yang 1,7 ini, tapi masih banyak lagi tenaga-tenaga honorer yang lain yang memang belum, tenaga non-ASN yang belum selesai, tapi mungkin ya belum bisa kita selesaikan sekarang. Jaminannya apa? Jaminannya tuh PP ini. Gitu. Jaminannya PP ini harus bisa menjangkau nanti urusan mereka bisa selesai pada periode setelah 1,7 selesai. Guna memuluskan rencana pengangkatan tenaga honorer, Komisi 2 DPR RI juga mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Khususnya pasal 146 yang mengatur maksimal belanja pegawai sebesar 30%. Aturan itu perlu dihapus atau direvisi agar seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Pemirsa, tentu kita sepakat bahwa kantin merupakan salah satu hal yang penting dan wajib ada nih di setiap instansi yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Karena memang kantin ini selain sebagai tempat menyediakan makanan nih, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul. Tentunya memberi kesempatan dan berinteraksi membangun hubungan dan rekan kerja ini pemirsa, termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Betul sekali, dan seperti apa dan bagaimana kantin demokrasi ini, informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir,
pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, kantin demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan. Tentunya ini lezat dan memiliki fasilitas yang nyaman. Karena memang selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah, demokrasi modern, kantin demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Sehingga kita dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan juga representasi demokrasi sesuai yang diharapkan. Dan tentunya tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan ya pemirsa tayangan kantin demokrasi. Hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam kantin demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di kantin demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, kantin demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di kantin demokrasi. Semoga kantin demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya.
Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 3 September 2024. Ya pemirsa, setelah TVR 09 pada pukul 9.30 ini ada rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Pansus Haji rapat dengar pendapat umum dengan verifikator pengisian kuota haji khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.